Hai teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kepala sekolah. Seperti yang kita tahu, kepala sekolah merupakan seorang ketua yang memimpin lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Oleh karena itu, peran kepala sekolah tentunya di sini amat sangat penting ya teman-teman. Dalam membahas bahasan kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Umar Said, dan akan ditemani oleh ketiga teman cantik kita, yaitu Rahmawati, Rimaica Tiara Salca, dan Farah Amalia Arnaj. Cantik bang. Ada yang bening aja, nongol kamu Cil. Iya dong bang. Oke, let's check this out. Gengs, menjadi kepala sekolah itu tidak mudah loh. Kepala sekolah harus memenuhi tugas dan kewajibannya di sekolah. Yuk simak penjelasannya. Kepala sekolah memiliki kewajiban dalam menjalani tugasnya. Salah satunya adalah menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki peran aktif serta berpengaruh dalam sistem pengelolaan sekolah, yaitu dalam sistem pengelolaan input, proses, dan juga output di pendidikan sekolah. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah memiliki peran aktif dan pengaruh terhadap segala masalah yang berkaitan dengan kebutuhan warganya, baik kebutuhan staf, guru, dan juga siswa di sekolah. Kepala sekolah dijadikan sebagai komponen yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sekolah, baik dalam mengarahkan input, proses, dan output pendidikan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan dan bertanggung jawab dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah juga berkewajiban menciptakan tantangan kinerja sekolah yang aktual dan nyata. Sebagai seorang kepala sekolah yang baik, harus menerapkan etika kerja baik di lingkungan sekolah. Kepala sekolah harus memiliki perilaku yang baik serta komitmen terhadap sekolah. Sebagai kepala sekolah yang baik, harus menerapkan etika kerja yang baik di lingkungan sekolah, melaksanakan setiap tugas dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, berperilaku baik, serta komitmen terhadap sekolah. Berikut ini adalah contoh penginstruksian etika yang baik dan tepat bagi kepala sekolah di lingkungan sekolah. Simak baik-baik ya guys. Yang pertama, meningkatkan perilaku disiplin akan waktu, yaitu datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus profesional dalam menjalani tugasnya, tidak mencerminkan perilaku negatif kepada para peserta didiknya. Seperti halnya kayak gini guys, dilarang untuk ditiru. Ngopi dulu bray. Yang terakhir, sebagai kepala sekolah harus bersedia dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, meliputi kegiatan pengakreditasian atau penilaian sekolah demi tercapainya visi dan misi sekolah. Dilakukan dengan cara profesional dan tidak mementingkan kepentingan pribadinya.
Selain kepala sekolah memiliki kewajiban dan etika yang akan diterapkan di lingkungan sekolah, kepala sekolah juga memiliki fungsi dan peran. Di antaranya, kepala sekolah berfungsi sebagai motivator, berfungsi sebagai supervisor, dan juga kepala sekolah berfungsi sebagai inovator. Nah guys, berikut ini adalah contoh atau ilustrasi mengenai peran dan fungsi dari kepala sekolah. Sebelumnya kita sudah tahu ya, bahwa fungsi dari peran kepala sekolah itu terdiri dari 7 fungsi dan peran sesuai materi yang sudah aku jelaskan. Di dalam ilustrasi ini, ditunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran dan fungsi sebagai motivator. Tentunya, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat dalam menjalankan tugasnya, dengan memberikan motivasi yang baik bagi peserta didik dan tenaga kependidikan, dalam mencapai keberhasilannya agar dapat membangkitkan semangat belajar bagi peserta didik dan kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi atau dorongan dapat diberikan pada saat melakukan kegiatan upacara bendera di hari Senin. Fungsi dan peran kepala sekolah sebagai inovator pada ilustrasi tersebut ditunjukkan bahwa menjadi kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya perlu menyiapkan suatu strategi, yakni mencari gagasan atau ide baru dalam hal mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Diharapkan agar memberikan keleluasaan kepada guru agar dapat mengembangkan proses pembelajaran di dalam kelas serta mempelajari dan memahami model-model pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kegiatan belajar peserta didik di sekolah. Berikutnya ada kompetensi untuk menjadi seorang kepala sekolah. Seorang calon kepala sekolah diwajibkan memiliki kompetensi agar dapat menjadi tauladan yang baik bagi seluruh komunitas yang berada di sekolah tempat dirinya bertugas. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar untuk menjadi seorang kepala sekolah atau kepala madrasah, di mana seorang calon kepala sekolah diharuskan memiliki akhlak yang mulia serta berjiwa kepemimpinan yang baik agar dapat mengatur dan mengembangkan sekolah tempat dirinya bertugas mencapai keberhasilan. Nah, daripada kalian bingung tentang ilustrasinya, mendingan langsung nonton aja nih ilustrasi terkait kompetensi untuk menjadi seorang kepala sekolah. Let's go check it out! Nah, berikut ini adalah contoh atau ilustrasi terkait kompetensi dari kepala sekolah. Sesuai yang udah aku jelasin di materi sebelumnya, yakni dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, bahwasannya seorang calon kepala sekolah itu diwajibkan untuk memiliki kompetensi seperti halnya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik agar dapat membawa sekolah tempat dirinya bertugas itu mencapai keberhasilan. Di dalam ilustrasi ini juga ditunjukkan bahwa kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dan mau menerima pendapat serta saran bersama. Dengan sikap seperti itu, kepala sekolah tersebut secara tidak langsung juga berakhlak mulia karena dapat menghargai orang lain dan mau bekerja sama dengan seluruh komunitas yang terlibat di dalam sekolah tempat dirinya bertugas. Ketika seorang kepala sekolah sudah dapat menghargai orang lain, maka secara tidak langsung, kepala sekolah tersebut juga mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. Selain itu, yang paling penting, seorang kepala sekolah juga dituntut untuk memiliki jiwa inovasi yang tinggi sehingga dirinya mampu mengembangkan sekolah dan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Cil. Apa bang? Apa yang dapat kamu ambil dari pembahasan tadi? Oke guys, dari ketiga materi tersebut dapat diambil kesimpulan ya bahwasanya
menjadi kepala sekolah harus memiliki peranan yang penting dalam sekolah. Ini berarti bahwa apa yang dikerjakannya akan sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pendidikan di sekolah. Sehingga secara ideal, kinerja kepala sekolah harus dapat menciptakan suatu situasi pendidikan sekolah yang efektif. Kualitas kerja kepala sekolah akan sangat ditentukan oleh bagaimana seorang kepala sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuan dan motivasi kerjanya. Terima kasih. Oke teman-teman, begitulah pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Hasta la vista. Bye-bye. Bye-bye.